Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Ibu Widya harap kalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini sangat cerah ya anak-anak. Kita akan melaksanakan ibadah kita hari ini. Ibu Widya akan ditemani oleh Ibu Friska dan juga Ibu Mary. Kita akan puji Tuhan dari lagu Si Semut yang Kecil. Kalian ikuti gerakan Ibu Widya dan Ibu Friska serta Ibu Mary ya. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktu musim panas kumpul rezeki. Tuhan melindunginya, apalagi anaknya. Pujiku, pujiku, aku anaknya. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktu musim panas kumpul rezeki. Tuhan melindunginya, apalagi anaknya. Pujiku, pujiku, aku anaknya. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan kepada kami. Hingga pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah siswa-siswi Kristen SD Kristen Bina Kasih. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah firman Tuhan boleh dicurahkan atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita juga akan menyaksikan satu persembahan pujian dari teman kalian, Immanuel kelas 1A. Selamat menyaksikan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan matamu, coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Ahaha. Hati-hati gunakan mulutmu. Ahaha. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ahaha. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Desi Boang Manaluk. Tapi sebelumnya kita angkat pujian dulu ya dari Bapa Ku Datang Padamu.
kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau diamkan semua suara kita, mendiamkan segala hal supaya kita fokus kepada Tuhan. Yuk anak-anak, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali boleh menghirup nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami akan membaca sebagian firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan waktu pembacaan firman Tuhan dan bahkan perenungan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami memohon ya Tuhan, diamkan semua suara kecuali suara Tuhan sendiri, sehingga kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami mohon ampun ya Bapa untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Biarlah itu tidak menghalangi kami untuk mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Anak-anak, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini diambil dari Matius 16. Kalau anak-anak ada Alkitab boleh dibuka ya. Dari Matius 16 ayat 13 sampai 17. Ibu akan membacakannya. Anak-anak nanti ikutin di rumah ya. Matius 16 ayat 13 sampai 17. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah anak-anak, apa kegiatan Tuhan Yesus ketika ada di bumi ini? Pasti anak-anak sudah tahu ya, udah dengar di sekolah minggu atau di saat teduh atau di kebaktian. Tuhan Yesus yang dilakukannya adalah yang pertama adalah mengajar. Yang kedua adalah menyembuhkan orang-orang. Ya, anak-anak masih ingat mukjizat dan Tuhan Yesus apa yang dilakukannya? Banyak ya. Yang paling terkenal atau yang sering kita dengar yang pertama adalah Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang matanya buta, yang kakinya lumpuh. Bahkan Tuhan Yesus juga bisa menghidupkan orang yang tadinya sudah mati dan hidup kembali. Nah anak-anak, kegiatan Tuhan Yesus itu membuat Tuhan Yesus banyak pengikutnya. Pengikut tahu ya, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah ketika Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan dari kota satu ke kota yang lain, banyak sekali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus selain dari para muridnya. Nah ketika Tuhan Yesus sampai di satu kota, yaitu di Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus satu kali bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, siapakah anak manusia? Nah anak-anak, anak manusia itu siapa? Bukan manusia seperti kita ya. Kalau anak-anak bisa lihat di Alkitab, anak manusia itu hurufnya kapital semua. Itu menyatakan siapa? Menyatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang bertanya, kalau menurut orang-orang, Tuhan Yesus itu siapa menurut orang-orang yang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus? Nah murid-muridnya berkata, oh Tuhan, yang ada yang menyangka Tuhan adalah Elia. Anak-anak tahu nggak Elia siapa? Elia itu adalah seorang nabi yang sangat besar, yang luar biasa pada zamannya Elia. Lalu ada lagi kata muridnya, oh ada yang menyangka Tuhan itu adalah Nabi Yeremia, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang luar biasa. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Nah ketika muridnya bertanya, Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, Simon Petrus berkata, ya kalau anak-anak lihat nanti di ayat di Matius 16 ayat Matius ya 16 ayat 16 ini dikatakan bahwa Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah luar biasa ya,
berbeda. Kalau orang yang banyak tadi berkata bahwa Tuhan Yesus itu mungkin nabi, mungkin orang hebat. Mungkin kalau Tuhan Yesus ada di zaman sekarang, Tuhan Yesus dibilang apa? Oh, seperti Pak Jokowi yang hebat. Itu menurut orang banyak. Kenapa orang banyak berkata begitu? Karena orang banyak pada zaman Tuhan Yesus sedang menantikan orang yang hebat, yang besar, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi menurut murid-muridnya siapa? Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, lalu apalagi yang dikatakan Yesus ya? Nanti anak-anak bisa lihat. Yesus berkata di ayat 17. Dia bilang seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Anak-anak, Simon Petrus itu bukan orang yang pintar. Dia tidak punya pendidikan. Dia adalah seorang penjala ikan, seorang nelayan. Nah, kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain, mungkin Simon itu orang yang tidak punya pengetahuan. Tapi kok dia bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, juru selamatnya? Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa itu bukan karena kemampuan atau pikirannya Simon, tapi asalnya dari mana? Asalnya dari Tuhan. Jadi anugerah ketika kita tahu dan kita bisa menyebut bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi kita. Nah, anak-anak itu disebut pengakuan itu disebut pengakuan iman kita. Gak sembarang orang loh bisa menyebut Tuhan Yesus adalah juru selamat dan juga percaya. Hanya orang-orang yang dianugerahkan Tuhan Yesus, yang sangat percaya sama Tuhan Yesus, menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, anak-anak, ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat itu maksudnya apa? Bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menolong kita ketika nanti kita mati. Bukan hanya ketika mati, ketika kita masih di dunia ini pun kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kita, Tuhan yang menolong kita. Nah, ketika kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, kita terdorong untuk menyembah Dia. Dan salah satu cara kita menyembah Dia adalah percaya kepada Dia. Nah, anak-anak sekarang sangat sulit ya, ibu pun kadang-kadang mau putus asa. Kita sudah dari bulan Maret tidak bertemu, tidak sekolah, belajar dari rumah. Anak-anak pasti pusing, bu gurunya juga pusing. Kenapa? Ibu harus memberikan materi yang tadinya ibu bisa ketemu sama anak-anak, tapi saat ini ibu tidak bisa ketemu. Anak-anak pun mungkin sudah stres karena belajar di rumah. Orang tua pun stres, sudah capek bekerja, kok harus mengajar lagi anak-anak di rumah. Nah, sebenarnya pandemi ini membuat kita semua putus asa. Kadang-kadang kita berpikir ya, apalagi sebentar lagi mau Natal loh. Wah, nggak ada Natal ini, kayaknya nggak akan selesai-selesai. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan ibu, mengingatkan anak-anak bahwa kita punya juru selamat yang luar biasa, punya Tuhan Yesus yang akan menolong dan akan membantu kita. Ketika kita berdoa, kita harus berpengharapan bahwa Tuhan Yesus juru selamat, penolong kita, penuntun hidup kita. Yuk anak-anak, sama-sama kita baca sekali lagi ya. Kata-kata Simon, jawaban Simon waktu ditanya sama Tuhan Yesus, "Siapakah aku ini Simon?" Di mata kalian atau menurut kalian, Simon, sama-sama kita baca ya anak-anak di ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau," Tuhan Yesus ya, "adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan ibu, menguatkan anak-anak, dan juga menguatkan orang tua yang ada di rumah supaya tetap teguh dan supaya tetap kuat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita. Ya anak-anak ya, tetap semangat belajar walaupun yang ada di rumah, walaupun mungkin kadang-kadang apa yang diajarkan mama papa kita tidak mengerti, lewat video pun tidak mengerti, tapi percayalah, setiap usaha kita pasti akan berbuah manis. Ya anak-anak ya, mari kita berdoa, kita memohon Tuhan boleh menguatkan kita. Yuk semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, menguatkan kami sekali lagi bahwa kami punya juru selamat, Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, ajar kami ketika kami sedang susah, ketika kami sedang bergembira pun, kami terus mengingat bahwa kami mempunyai Allah yang menopang dan menolong kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan kami Bapa, kuatkan orang tua kami, guru-guru kami, supaya kami tetap sehat, tetap semangat Bapa, sehingga nanti setelah pandemi ini berakhir, kami boleh bertemu dengan sukacita. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau mengasihani kami. Segeralah Tuhan mengangkat pandemi COVID-19 ini Bapa, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati.